Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa anak-anak hebat. Selamat bergabung di SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Kalian adalah merupakan siswa-siswa yang hebat yang bisa tembus diterima di SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Baiklah, sebelum kalian melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu bahwa sebagai pengenalan salah satu program sekolah yaitu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, sebelum menginjak pada materi, Bapak ingin memperkenalkan dulu. Bapak merupakan salah satu staf pengajar di SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Nama Bapak Iwan Wahyudin. Bapak memegang mata pelajaran atau guru bimbingan konseling. Berkaitan dengan bimbingan konseling, salah satu programnya diantaranya adalah berkaitan dengan komunikasi dengan anak. Untuk itu, hubungannya dengan kegiatan MPLS, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Baiklah, untuk menyemangati kegiatan kita, baiklah kita bersama-sama untuk tepuk semangat ya. Yang di rumah boleh kalian praktekkan bersama-sama, Bapak dari sini dan kalian dari sana ya. Baiklah, untuk menambah semangat kita, untuk menambah energi dan untuk memperkuat imun kita. Kebetulan masih dalam suasana kita wabah pandemi corona. Marilah kita bersama-sama ya. Mulai dulu dari Bapak ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan buat kalian yang hebat, anak-anak hebat yang telah berpartisipasi untuk tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS. Baiklah, sebagaimana Bapak Ibu Guru penyaji materi sebelumnya, Bapak akan melanjutkan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Baiklah. Apa itu sekolah ramah anak atau disingkat dengan SRA? Sekolah ramah anak adalah lingkungan sekolah yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan, khususnya lingkungan sekolah, dan untuk kita ada lingkungan SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Mengapa kita harus menerapkan sekolah anak? Nah, ini sesuai dengan dasar hukumnya bahwa latar belakang diberlakukannya sekolah ramah anak ini berdasarkan dasar hukumnya Keputusan Presiden Nomor 36/90 tentang ratifikasi KHA atau Konvensi Hak Anak, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perubahannya Nomor 23/2002, Undang-Undang Nomor 35/2014 dan Undang-Undang 17 Nomor 16. Kemudian Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003, Impres Nomor 1 tahun 2017 tentang Germas atau Gerakan Masyarakat. Kemudian dilatar belakangi juga bahwa kondisi sekolah 1/3 waktu anak itu berada di sekolah. Kemudian adanya keprihatinan dari pihak orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh jika ada bencana, nafjat, narkotika, penggunaan zat adiktif lainnya, merokok, radikalisme, lingkungan tidak sehat, dan lain-lain.
Kemudian adanya program dari kementerian, lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi sekolah yang diinginkan dalam SRA. Dan SRA merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimanakah proses belajar mengajar yang ramah anak itu? Satu, bahwa SRA atau ramah anak dalam belajar diantaranya penerapan disiplin dan ketegasan tanpa merendahkan anak dan kekerasan, adanya komunikasi dua arah, menggunakan bahasa positif dalam berkomunikasi, tidak merendahkan anak, memberikan motivasi belajar, membangun keakraban dengan anak, melihat masing-masing anak sebagai karakter yang unik. Guru mengingatkan hal-hal terkait pembentukan karakter positif anak, misalnya empati. Empati itu artinya adanya perhatian atau turut merasakan apa yang dirasakan oleh anak. Non-diskriminasi, artinya tidak membeda-bedakan anak, baik itu dalam suku, agama, ras, warna kulit, atau keturunan. Anti-radikalisme, tidak adanya kekerasan atau radikalisme, aliran-aliran yang menyesatkan. Cinta negara, bahasa, budaya, dan perbedaan budaya menghargai hak asasi manusia, sosial, cinta kebersihan, anti-bullying, dan sebagainya. Kemudian adanya proses pembelajaran di luar kelas, misalnya kita belajar bisa menikmati, merasakan sesuatu yang aman dan menyenangkan. Misalnya kita bisa belajar di teras halaman kelas, di halaman sekolah, di sawah dekat sekolah, di museum, dan lain sebagainya. Berikutnya, melibatkan orang tua dan pihak lain sebagai guru atau pemberi informasi. Nah, salah satu komponen sekolah yang turut bertanggung jawab atau turut memberikan perhatian terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di sekolah itu salah satunya ada fungsi guru BK. Nah, guru BK bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk mencurahkan perasaan, keluhan, atau permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kemudian kepala sekolah dan wakil atau wali kelas menerima dan menyapa anak-anak yang datang ke sekolah setiap paginya, mengumandangkan Indonesia Raya atau lagu kebangsaan lainnya, mengubah sistem poin yang tadinya untuk mengukur kesalahan menjadi mengukur menuju ke arah kebaikan anak. Kemudian perlombaan kelas yang menyenangkan, yang melibatkan secara penuh anak. Kemudian mengumumkan anak yang mendapat poin terbanyak setiap minggu yang dikumpulkan dari informasi yang dikumpulkan setiap harinya dari seluruh anak oleh wali kelas. Jadi ini artinya ada kerjasama, ada sinergi semua unsur sekolah, dari mulai kepala sekolah, staf tenaga kependidikan, dan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian menciptakan suasana kelas seru dan menyenangkan. Nah, selain dalam proses belajar mengajar, ada salah satu penunjang yang mungkin ini tidak kalah pentingnya, karena memang ini merupakan hal yang diperlukan untuk proses belajar mengajar. Di antaranya yaitu sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang memenuhi menurut atau kriteria dalam sekolah ramah anak, bahwa sarana dan prasarana tersebut memastikan anak-anak tidak mendapatkan celaka di sekolah yang disebabkan sarana dan prasarana yang ada, dengan cara adanya papan nama minimal spanduk sekolah ramah anak, memastikan ruangan cukup cahaya dan sirkulasi udara serta penerangan yang cukup, menumpulkan ujung meja. Maksudnya apabila meja ujungnya ada yang runcing, ya diperhalus supaya tidak menimbulkan kecelakaan. Kemudian berikutnya memberi rambu-rambu tempat yang membahayakan, dinding retak, tangga curam, dan lain-lain. Menghindarkan tanaman yang berduri atau beracun dari jalur anak berjalan. WC dalam kondisi bersih, ada air yang mengalir,
mempunyai penerangan yang cukup, bak WC dibersihkan minimal seminggu sekali atau sebulan sekali, dan diberi abati serbuk pembunuh nyamuk, jentik-jentik, dan anak-anak bisa diajarkan untuk memelihara tanaman dan lingkungan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian sesuai dengan situasi saat ini, dalam situasi pandemi corona atau COVID-19, bahwa untuk memenuhi protokol kesehatan itu adanya tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Masih dalam sekolah ramah anak, sebagai unsur penunjang dari sarana dan prasarana, diantaranya pintu dibuka keluar. Jika pintu dibuka ke dalam, maka pada waktu proses belajar, pintu harus terbuka atau agak terbuka. Kemudian fungsi UKS secara maksimal, disediakan rambu-rambu untuk pengurangan risiko bencana, adanya spanduk untuk mengingatkan kebersihan, kawasan tanpa asap rokok, kawasan tanpa nafza atau obat-obat terlarang. Penataan lingkungan dengan melibatkan warga sekolah dan orang tua. Jika ada kantin, memastikan makanan di kantin tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Kemudian penataan kelas yang menyenangkan dengan melibatkan anak dan lain-lain. Untuk menumbuhkan dan menciptakan sekolah anak juga perlu partisipasi anak. Di antaranya bahwa kegiatan anak itu harus mengkomunikasikan program sekolah dengan melibatkan anak. Anak dilibatkan sejak mengisi potensi atau biodata pada saat dia memasuki sekolah. Dalam biodata di sana dicantumkan juga potensi anak apa, perencanaannya, pelaksanaan, dan dimonitoring tentang partisipasi anak dalam menciptakan dan mendukung sekolah ramah anak. Dalam hal ini, anak bisa berperan sebagai pengawal sekolah ramah anak atau SRA atau peer education. Di samping anak sebagai peserta didik yang terlibat langsung dalam menumbuhkan sekolah ramah anak, juga dibutuhkan partisipasi orang tua, lingkungan masyarakat, dunia usaha, dan alumni. Adapun bentuk dukungan bisa digambarkan: satu, mensosialisasikan sekolah ramah anak kepada sekolah dan mendukung atau mengajak orang tua untuk mendukung terciptanya sekolah ramah anak. Kemudian membuat grup komunikasi setiap kelas dengan orang tua murid, melibatkan orang tua dalam penataan lingkungan, melibatkan orang tua dalam pembenahan sarana, menghias sekolah, dan lain-lain, berjejaring dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, melibatkan alumni dalam proses sekolah ramah anak. Orang tua bisa dijadikan sebagai narasumber di sekolah yang turut mendukung terciptanya sekolah ramah anak. Melibatkan orang tua dalam menyiapkan anak pada saat dia akan belajar, juga butuh dukungan untuk pemenuhan gizi yang sehat, sehingga anak betul-betul bisa menikmati, merasakan betul-betul sekolah yang aman dan menyenangkan dalam sekolah ramah anak. Hal mutlak yang harus ditanamkan dalam pembentukan karakter siswa, potensi anak, bahwa dengan sekolah ramah ini, khususnya SMP 2 Pamengpe, sasaran dari sekolah ramah ini adalah terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena dengan sekolah ramah, kita akan terbebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif dan meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Baiklah anak-anak hebat, demikian mungkin sepintas atau secara garis besar yang perlu Bapak sampaikan berkaitan dengan materi sekolah ramah anak. Dan baiklah, berkaitan dengan sekolah ramah anak, masih kaitannya dengan anak-anak, ini ada
pemenuhan bahwa anak itu dijamin sesuai dengan tadi latar belakang bahwa ada konvensi hak anak. Baiklah, untuk saat ini akan Bapak perdengarkan 10 hak anak yang akan dilakukan dan dijalankan oleh anak-anak anggota OSIS SMP 2 Pamebuk. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.